Nenek Juni. Nggak, hubungan Rumah Hadi. Oh, neneknya Hadi neneknya ya? Hadi. Oke. Iya. Oke. Depan situ. Sampai sekitar jam Hadi di situ 22.30. Langsung saya ngobrol di situ sama anak-anak, habis ini mau tidur di mana? Terus saudara Kopi ngomong, udah mulai aja di rumah kontrakan saya yang kosong itu. Ya udah nanti saya duluan. Yang saya pergi itu saya, Kavi, Jaya, Supriyanto, sama Okta. Yang lain masih di situ. Ya. Pas udah itu hampir jam berapa? 22.50-an. Saya Kak suruh nyamperin si Kavi, manggil kembali. Cepat suruh ke sini, ambil kunci gitu kan. Terus saudara Kavi baru disusul sama Eka di situ. Pas sudah itu jam 11-an mereka baru nyamperin ke kontrakan. Ya. Di situ baru Kavi yang ngambil kunci ke rumah. Terus Kavi yang ngebuka. Baru kita di situ ngobrol di situ. Terus sambil itu Oji, saudara Oji itu kalau nggak salah beli gorengan. Sambil nunggu Oji beli gorengan itu, saya sama Eko sempat ngebantuin tetangga temen itu namanya Agung, bantuin ngangkat-ngangkat kangkung buat nganterin ke pasar itu. Setelah itu makan gorengan, datang terus tidur di situ. Udah. Sampai jam berapa tidur di situ? Sampai pagi. Pukul? Kalau nggak salah 6:30-an. 6:30-an. Jadi 6:30 pagi yang masih ada di rumah kontrakan Kavi siapa aja tadi? Pak RT? Hampir semua sih Pak. Siapa aja yang sebutin namanya? Saya, terus Jaya, Eko, Eka, Supri, Okta, Oji, Andre, terus Udin, Empam, seingat saya. Itu 9 orang ya, masih di situ ya. Iya. Dengan saudara saksi jadi 10 orang di situ ya. Masih bersama di situ. Lalu ketika saudara bangun pagi hari di tanggal 28 ya, jam 7 pagi tadi ya bangun ya? Iya, itu pagi-pagi itu kita dibangunin sama Pak RT. Sama Pak RT? Iya. Sama Pak Pasren? Pak Pasren. Oh. Karena ada minggu pagi itu ada acara pengajian. Jadi Pak Pasren yang membangunkan saudara? Iya. Pagi itu? Pagi. Kavinya masih bersama dengan saudara sampai pagi? Masih. Tidurnya bersama di situ? Sama. Oke. Terus selain Pak RT yang membangunkan saudara pada pagi itu, ada nggak tetangga atau siapa yang melihat saudara, atau saudara melihat siapa? Lupa saya. Saudara tidak melihat ada yang lewat, Tidak. siapa, atau ada yang jualan, atau ada yang bertanya, bersapa dengan saudara, tidak ada pagi itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Selain saudara yang nginep di situ bersama dengan Pak Pasren? Siap. Oke. Baik, saudara Hadi. Saudara tahu bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 ketika pengakuan saksi tadi ketika saudara dengan 9 rekan saudara sedang menginap, pada malam hari itu ada kejadian di flyover, saudara tahu? Tidak tahu. Pertama kali saudara mendengar kejadian itu kapan? Setelah 2 hari. Setelah 2 hari, berarti tanggal 29 Agustus. Siap. 2016. Iya. Dari siapa? Lupa, cuman ada dari warga sih. Apa ceritanya? Ada yang bilang kecelakaan, ada geng motor, begitu sih. Oh, setelah saudara mendengar berita itu, apakah saudara ingin cari tahu atau saudara cuek? Tidak. Tidak maksudnya? Cuek aja. Jadi cuek saja. Jadi saudara tidak ingin cari tahu, tidak datang ke lokasi TKP, tidak ya? Tidak. Tidak, kan biasanya orang ingin tahu kejadian di flyover kan dekat rumah tinggal saudara. Saudara datang ke tempat TKP-nya, ke tempat kejadian flyover? Tidak. Jadi saudara tidak pernah hadir di tempat flyover Tidak pernah. tersebut? Oke. Lalu sesudah tanggal 29, saudara melakukan lakukan aktivitas apa lagi dari tanggal 27? Waktu Minggu, ya kita istirahat, tidur. Istirahat. Itu tanggal 28-nya, 28. hari Minggu. Iya. 29-nya kerja di kalau nggak salah seingat saya di Perum. Perum apa? Perumnas. Perumnas. Sebagai apa di situ kerja? Kuli Pak. Kuli. Laden. Dengan siapa saja di situ? Sama
almarhum Pak. Seingat Almarhum. saya ada almarhum saudara Ono. Ya. Terus saya lupa lagi Pak. Ada berapa orang di sana? Saudara ingat yang bekerja dengan saudara? Kalau dari teman sendiri 2 atau 3 lah. Oke. Itu saudara bekerja di Perum itu sampai kapan? Pas hampir mau ketangkap aja Pak. Pas itu setengah hari kerjanya, tanggal 31. Tanggal 31 hari apa itu? Hari Kamis, Rabu, Hari Minggu tanggal 28, 28, 29, 29, 30, 31 Kamis berarti ya. Hmm. Nah, hari Kamis, saudara itu hari terakhir kerja di tempat saudara di Perumnas. Enggak terakhir Pak. Setengah Jadi, hari. Itu setengah hari saya kerja Pak. Kenapa setengah hari saudara kerja hari itu? Padahal itu hari kerja. Iya, ya karena sudah terlalu capek banget Pak. Udah nggak bisa ini jadi setengah hari aja. Hanya saudara saja yang Nah. kerja setengah hari pada saat itu atau semua? Saya aja Pak. Saudara izin ke siapa waktu tanggal 31 Agustus itu? Nggak izin Pak, jadi ini aja. Jadi nanti bilangin ke teman gitu kan, ke almarhum nanti nggak berangkat lagi gitu setengah hari. Saudara nggak sayang ketika bekerja setengah hari dibayar hanya setengah hari tanggal 31 Agustus itu? Ya sebenarnya sayang Pak. Oh, karena alasannya capek ya? Iya Pak. Oke. Lalu sesudah tanggal 31 Agustus jam berapa saudara keluar dari tempat pekerjaan saudara? Ya habis duhur Pak, jam 1-an. Jam 1-an. Terus saudara berangkat ke mana? Di rumah itu terus hampir jam 2 atau setengah 3-an itu kita ketemu Pak sama saudara Supri, terus Jaya, Kavi di Bu Nining Pak. Di warung Bu Nining. Mm-mm. Itu yang ngajak pertama ketemu itu siapa di warung Bu Nining? Jam 2 itu, tanggal 31. Bukan ngajak sih Pak, jadi kayak spontan aja Pak. Jadi ketemu di situ. sana. Iya. Saudara datang ke warung Bu Nining tujuannya untuk apa? Main sih Pak. Untuk main. Dan Main. ya, memang biasa berkumpul di situ ya? Iya. Ya, oke. Jadi kalau nggak salah, jadi spontan aja kalau misalkan kita keluar rumah di situ ada orang, kita nyamperin gitu. Oke, dan itu memang sudah kebiasaan ya, Iya Pak. bahwa berkumpul di warungnya Bu Nining. Bu Nining. Dari pukul 14 ya, jam 2 Iya, siang ya. jam 2. Nah, terus habis itu saudara kemana? Di situ kita nginum Pak. Hmm? Di situ kita nginum. Minum. Minum. Minum apa? Minum kalau nggak salah tuak nggak tahu ciu. Oke. Dengan teman-teman saudara yang tadi. Iya. Nah, terus Ada ya sama Kavi, Jaya, sama Supriyanto. Nah habis itu, di situ habis minum tuh kita mikirnya kan, dah daripada di sini udah gitar-gitaran aja di depan SMP 11. Itu tuh hampir jam 4-an lah. yang mengajak untuk kumpul di depan SMP 11 itu pukul 16-an itu siapa? Ya bareng-bareng sih, Pak. Enggak, ide pertama saudara tahu dari siapa itu? Lupa Pak, nggak tahu saya, nggak tahu dari Jaya, nggak tahu, lupa saya. Oke. Dari tanggal 28 Agustus hari Minggu sampai tanggal 31 Agustus itu berapa kali saudara berkumpul di depan atau di warungnya Bu Nining atau di SMP 11? Masih ingat saudara? Lupa Pak. Lupa. Jadi itu yang pertama sesudah dari tanggal 27 pertama atau ada lagi pertemuan lain? Nggak ada. Cuman itu? Iya Pak. Yang di warung Bu Nining atau yang di SMP 11? Yang di warung ini cuma 11 sama Pak. Jadi dari tanggal hari Minggu, walaupun saudara pulang kerja, malam hari atau sore, saudara tidak kumpul Tidak Pak. dengan rekan-rekan yang lain tidak kumpul. Tidak. Hanya Jarang. kebetulan tanggal 31 Agustus pukul 13, saya ulangi pukul 14 tadi ya. Betul ya, pukul 14 ya. Jam 2. Pukul 14 saudara main ke warungnya Bu Nining. Bu Nining. Lalu ketemu dengan Terus rekan-rekan Jaya. saudara tadi ya, lalu ada minum-minum di situ ya. Iya. Lalu saudara diajak untuk bergeser ke depan SMP 11. Negeri 11 pukul 14, betul? Jam 4. Jam 4 sore ya, ya pukul 16 ya, nah, pukul 16 gitu. Oke, lalu yang di situ kan saudara kan tadi dengan siapa aja tadi yang di Bu Nining? Bu Nining, saya, Kavi, Supriyanto, sama Jaya. Berempat. Berempat. Lalu saudara berangkat ke depan SMP 11. Iya Pak. Lalu ada lagi yang menyusul ke situ. Setelah itu kita nongkrong di situ, terus ada yang pulang kerja kan Pak, ngelihat si Eko dan pulang kerja,
sini mampir nongkrong dulu. Dia nanti nganterin saudaranya tuh si Heru kalau nggak salah, nganterin itu dulu ke rumah, baru Eko datang. Terus ada Eka datang ikut nongkrong di situ. Jadi tambah siapa? Eka, Eko terus sama Aldi itu. Aldi, Sama Saka. Udah. Sudirman. Oke. Yang itu mereka diajak atau lewat? Spontan, Pak. Spontan ya? Iya. Itu lewat mereka gabung di situ. Iya. Mereka semua ikut minum? Enggak. Yang lain enggak, Pak. Yang lain tidak minum. Yang Iya. minum siapa aja? Saya, Supri, Jaya, Kavi, Pak. 3 orang ya? 4. 4 orang yang minum ya? Siap. Oke. Lalu sesudah saudara kumpul di situ ada lagi yang bergabung? Ada pas waktu itu seingat saya si Reza. Iya. Dia ikut di sana? Enggak, sempat berhenti, Pak. Nanya, Pak, pada ngapain kan gitu kan, nongkrong. Tapi nggak ikut mana? nongkrong ya? Enggak, itu sebentar, Pak. Terus dia langsung nggak tahu pergi beli makan, nggak tahu beli bakso, nggak tahu, lupa saya. Kalau Saka dengan Aldi itu kan mengantar Eka ya waktu itu? Iya. Ya, lalu mereka berdua katanya pergi beli Bensin, Pak. Ya, berapa lama itu? Kurang tahu sih, Pak, lupa, Pak. Ya Jadi, lumayan sih. habis nongkrong situ saudara nggak lihat ya itu ya? Oke. Sesudah saudara nongkrong kira-kira dari pukul 16 ya jam 4 sore, berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang? Sekitar jam 4:30 lah, Pak. Kurang lebihnya 4:30. 16.30 ya? Iya. Nah, ada mobil ya? Ada, Pak. Nah, terus bagaimana mobil itu? Di situ tiba-tiba langsung mobil berhenti aja, Pak. Oke. Berhenti. Mau pakai mobil apa itu? Warna hitam, Pak. Mobil apa saudara masih ingat? Lupa, Pak. Lupa ya? Oke. Berapa orang? Kalau nggak salah 5-an, Pak. 5 orang ya? Siap. 5 orang. Turun pertama langsung 5-5-nya atau Langsung, Pak. langsung 5? Itu berhenti, terus langsung turun, Pak. Termasuk supir berarti 5? Iya, Pak. Termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya? 5 Iya, Pak. turun. Terus sesudah itu? Situ langsung nangkap aja, Pak. Kita itu Nangkapnya maksudnya? langsung disuruh pada masuk, Pak. Ayo ikut, gitu, Pak. Masuk ke mana? Ke mobil, Pak. Ke mobil. Saudara cara untuk untuk masuk mobilnya bagaimana? Langsung diseret-seret aja, Pak. Diseretnya bagaimana? Saudara bisa praktekkan? Jadi gini, Pak, pas langsung turun langsung sini masuk gitu, Pak. Tapi ada kata kasarnya, Pak. Ada kata apa? Kasar. Kata kasar. Saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu? Lupa, Pak. Rupa. Setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu, ke mobil, ya, ke kendaraan itu, perlakuan apa yang saudara dapat? Karena di dalam mungkin kami kan habis minum, Pak. Jadi mungkin bau minuman gitu kan. Kamu habis minum? Iya, Pak. Terus ditabokin, Pak. Waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik, Siap. itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa? Belum, seingat saya, Pak. Belum ada ya. Jadi dimasukin ke dalam mobil. Dalam mobil, Pak. Di dalam mobil ditaruh di mana? Di belakang, di tengah? Belakang, Pak. Di belakang. Ada berapa orang di situ? Di situ golongan kami 8, terus supir, terus yang sebelah satunya polisi kalau nggak salah 3, nggak tahu 2, saya lupa, Pak. Semuanya di belakang? Semua golongan kami di belakang, Pak. Enggak, sama polisi 3 itu semua di belakang? Enggak, polisi 2 yang nyupir, satunya kan di depan, 2 orang di depan, yang 1 di tengah. Terus yang 2 lagi? Kan 5. Nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Saudara semua 8 itu ditaruh di belakang mobil? Iya. Terus cara duduk di belakang 8 orang bagaimana? Saudara masih ingat? Jongkok, Pak. Jongkok. Ada kursinya? Di situ nggak ada, Pak. Nggak ada kursi ya? Mobil di belakang itu nggak ada kursi ya? Di belakang Iya, itu ya? Jadi semuanya jongkok 8 Jongkok, Pak. di situ. Apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam Pas mobil? itu saya nanya, ini ada apa, Pak? Kok saya mau dibawa-bawa gini? Udah nanti aja, kamu nanti aja jelasin di kantor. Gitu, Pak. Terus hanya itu doang? Iya, Pak. Nggak ada pemukulan, nggak ada ini? Enggak, cuman ditabok aja, Pak.
ditabok. Iya Pak. Semuanya atau saudara doang? Enggak Pak, mungkin saya sendiri. Yang lain saudara Saya lihat? tidak melihat Pak. Tidak melihat Nggak ya? tahu. Saudara Iya. tidak melihat. Saudara mengalami di Gaplok Pak. selain ditempeleng ada kekerasan fisik apa lagi yang menimpa saudara di dalam mobil? Enggak ada sih Pak. Nggak ada? Itu dua yang saya rasain. Itu yang saudara rasakan. Terus saudara dibawa ke Bahwa saya ke Polresta Pak. Polresta. Sampai di Polresta, pintu mobil dibuka. Buka Pak. Oke, yang membuka polisi yang ada di dalam Dalam mobil Pak. dalam mobil itu. Lalu apa yang dialami saudara selanjutnya? Saya waktu itu langsung dibuka, langsung disuruh jalan bebek Pak. Dari depan mobil, Dari depan mobil. turun mobil ya, terus ke Jalan bebek masuk ke di situ saya lihat baca itu ada unit narkoba. saudara membaca ada unit narkoba. Iya. Terus Di saya masuk dibawa ke ruangan situ Pak. oke. Ketika udah masuk semua, itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya Pak. Sebentar. Semua masuk ke sana, ke dalam ruangan yang unit narkoba. Iya Pak. Di dalam unit narkoba itu sesudah apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada kekerasan fisik yang menimpa saudara? Jalan jongkok Pak. Nggak ada kekerasan fisik lain lagi? Belum Pak. Ditendang, di apa nggak ada? Belum Pak. Ditempeleng tidak ada? Belum. Oke. Sampai ke unit Unit narkoba. narkoba. Sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti? Masuk Pak. Ada 8 orang ya? 8. 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi Pak. 9 sama Kavi. Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang Kavi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ Bareng Pak. bersama dengan Kavi. Kavi Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang Yang dibawa Pak. dibawa masuk ke mobil selain Masuk ke Kavi. mobil. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes dibawa Itu ke kantor polisi, hadir cuma ngasihin kunci Pak. Kunci motor. kasih kunci motor. Saudara Lihat Kavi ikut ditempeleng dari depan SMP 11? Enggak Pak. Enggak. Atau dimaki-maki atau dibentak-bentak Kavi? Tidak Pak. Tidak. Pegang juga enggak Pak? Dipegang juga tidak? Tidak. Waktu di kantor polisi juga saudara lihat ada Kavi juga mendapatkan kekerasan atau Tidak. baik ditempeleng atau dilakukan apapun gitu fisik? Waktu Kavi? apa Pak? Kavi enggak Pak. Tidak ya? Oke. Kavi waktu di Polres di kantor polisi hanya menyerahkan Iya, kunci. kunci, Pak. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya tuh Hadi ya. iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka Pak. Oke. 8 ya. 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk. Terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang kita itu? itu udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah Pak. Di bawah, duduk Di bawah. atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok, 8-8-nya jongkok. Jongkok Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas begitu udah masuk semua aja Pak, terus langsung bawa Berapa menit Sudirman. kira-kira itu? Ya nggak lama sih Pak, semenit 2 menitan lah. Oke, langsung ya. Langsung. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya Pak. sama Jaya untuk masuk ke Beda, mana? pindah ruangan Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu Pak ruangan mananya. Enggak, Pokoknya- saudara nggak lihat di atas ada Enggak. tulisan apa? Enggak. Jadi Tidak kita udah di dalam ruangan Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya Iya. pindah ke ruangan lain. Iya, ditarik pindah Oke. ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ, Siap. ya? Berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu Pak, Apanya? mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu,
Udah. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya, Tidak. tapi bisa dengar. Dengar, Pak. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema, Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Hmm. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja, Pak. Cuman nggak jauh. Cuman Nggak beda jauh, ruangan aja. tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan. Dengar, Pak. Oke, terus Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong di itu udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja, Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya, Pak. apa ya? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul, Pak. Hadi yang memukul, Eko yang menguber, Iya, Pak. itu terdengar jelas. Jelas banget, Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih, Pak. Cuman dari keterangan Jaya aja, Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu, Pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar Tidak, Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk, Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari Dari unit dalam narkoba. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada, Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih, Pak. Saudara ingat? Tidak, Pak. Tidak ingat ya? Oke. Terus? Terus habis itu kita semua langsung, Pak. Di situ kita langsung dipukulin, Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak, Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ, Pak. Ada yang di situ pakai, Pak. Nah, terus? Terus saya cuman mikir, ini ada apa kok? Saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mabuk tah? Iya, kata saya. Terus saya pikiran saya, ini gimana pernikahan saya? Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya, Pak. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Sekitar 2 mingguan lagi, Pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis, Pak, dipukulin, Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi, saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong. Seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa, Pak? Tahu juga enggak, kejadian, kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngelihat, Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada situ. Ada di depan saudara. Iya, Ditunjukin ya.
Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak Tidak diberitahu oleh orang yang Tidak. menunjukkan bapaknya siapa itu? Tidak Tidak. disebutkan namanya? Tidak, Pak. Tapi ditunjuk. Iya, Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat rame itu Rudiana, Pak. Oke, lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ, Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya, Pak. Saya dibawa keluar, Pak. Sama? Sama anggota lagi, Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak, Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? Satu, Pak. Satu. Oke, terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi, Pak. Ya, oke, terus? Masuk ke ruangan itu ruangan kosong, Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan, Pak. Nah, terus Datang lagi. Baru kita disatuin lagi, Pak. disatuin lagi. Iya. Sesudah itu? Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau setengah 7-an lah. Kita itu dibawa, Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya, dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel, Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa Mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu, Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disama, Pak, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi, Pak. Besi. Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus? Terus agak lama itu di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar. Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukulin kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Di situ cuman kita nggak diobatin, Pak. Cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya, Pak. Atau air kopi? Bukan, Pak. Kopi, bubuk kopi ya? Bubuk kopi, Oke. Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah kita tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Berapa? Bentar, masih bisa dilanjut nggak? Kalau mau ditenangkan diri dulu nggak apa-apa, kita skor dulu. Tenangkan diri dulu ya. Majelis minta skor 5 menit boleh? Nggak apa-apa, kita kasih air minum dulu biar dia Ya, tenang. 5 menit ya. Kita lanjut Ya, ya. ya. Gitu ya Pak Adi ya. Tenangkan dulu dirinya, minum dulu di luar. Ya, di luar, Pak. Di luar aja, di luar. Oke. Ya, kita skor dulu ya. 10 menit ya. Ya, tenangkan diri dulu.
Gimana? Bentar. Sudah tenang? Insya Allah yang mulia. Bisa kita lanjutkan. Siap. Kalau cabut ya, silakan menyatakan. Silakan. Saudara saksi, sebelum saudara lanjutkan tadi cerita tadi, ada terlewat tadi. Ketika di depan SMP Negeri 11, ketika saudara datang lihat ada mobil berhenti, ada 5 orang turun tadi. Saudara ketika dibawa ke mobil, sebelum bawa ke mobil itu ada menunjukkan surat atau menunjukkan sesuatu atau apa pembicaraannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada surat atau apa yang ditunjukkan sama saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Hanya disuruh masuk. Dalam bentuk surat kayak begini saudara tidak pernah ditunjukkan ya? Tidak ada, Pak. Oke. Lalu tiba-tiba datang hanya saudara dibawa ya? Dibawanya didorong atau di piting? Gitu, Pak. Diseret atau dipiting? Sambil share, sambil Maksudnya Pak. iya, ini ya? Oke. Semuanya begitu ya? Semua, Pak. Oke, lanjutkan cerita yang tadi. Saudara masuk keluar dari mana? Ruang unit narkoba dipindahkan ke Iya. masukkan sel katanya, terus tidak masuk sel tapi ke satu ruangan. Saudara lanjutkan ceritanya. Di depan penjagaan itu, Pak, yang mogul pakai gembong itu Pak Anwar. Terus kan yang terakhir itu kan kita disuruh minum air kencing, Pak. Setelah itu kita disitu disiksa, Pak. Nunggu sampai pagi itu kita tidur di situ. Kasih makan pun kita nasi bungkus dilempar, Pak. Dilemparnya bagaimana? Dilempar aja, Pak, ke kami. Jam berapa saudara dikasih makan itu masih ingat? Setiap di situ kalau makanan pagi, siang, Nggak, sore. waktu penangkapan itu, waktu penangkapan sesudah, bukan penangkapan, waktu saudara diamankan, dibawa ke ke unit narkoba. Iya, Kan di depan SMP 11 kan kira-kira 16.30 saudara dari SMP 11. iya, Pak. Lalu ada di unit narkoba. Lalu sekitar 18.30 saudara dipindahkan ke ruangan yang lain. Yang setahanan. Ya gitu. Dari situ jam berapa hari itu, malam itu saudara dikasih makan? Di situ kalau nggak salah isaan lah, nggak tahu sebelum itu, Pak. Berarti jam 7 ya? Jam tujuan. Jam 7-an ya? Isa ya? Semua dikasih makan? Iya, Pak. Terus tiba-tiba ketika tadi saudara mengaku diberikan air minum, air kencing itu karena minta atau karena bagaimana? Seingat saya karena di keluarga kami itu ada yang mau minta minum, Pak. Siapa itu? Lupa, Pak. Lupa, minta minum. Minta Iya. minumnya ke siapa? Polisi, Pak. Polisi. Tapi dikasihnya itu? Iya, Pak. Sesudah dikasih itu dikasih ada air? Nggak ada, Pak. Malam itu saudara tidak minum? Tidak, Pak. Minum air kencing itu, Pak. Sampai pagi? Iya, Pak. Malamnya saudara dikasih makan lagi? Tidak, Pak. Oke, lah lanjut cerita. Sesudah dari situ? Itu makan juga kita dilempar. Nasi itu berserakan, Pak. Kita itu tidak boleh makan pakai tangan, itu tidak boleh, Pak. Langsung harus pakai mulut.
Saya diperlakukan seperti binatang banget di situ, Pak. Oke. Pagi di situ, sampai menunggu pagi, panggil lagi. Di situ kalau nggak salah jam 2-an, Jam 2 subuh ya? iya jam 2 pagian, kalau nggak salah itu kita bawa ke reskrim. Dibawa ke reskrim. Reskrim. Diapain di situ? Apa yang dilakukan? Di situ kami disuruh ngakuin pembunuhan. Di reskrim itu di depan penyidik, di depan meja atau di mana? Ada meja, Pak. Ada meja, Iya. ada penyidik di situ, ada polisi. Tidak tahu penyidik, tidak tahu. Enggak, ada berapa orang di depan saudara? Seingat saya 2, nggak tahu 1, Pak, lupa saya. Oke, itu jam 2 subuh ya, jam Iya. 2 saudara dibawa ke ruang reskrim. Iya. Lalu apa yang saudara alami di sana? Ya saya disuruh ngaku pembunuhan, Pak. Apa? Saya ngelak di situ, Pak. Nah, terus? Saya ngelak tetap juga percuma, Pak. Ngapain kamu ngelak-ngelak? Teman-teman kamu juga udah ngomong kamu yang mukul kok. Itu lihat, ada di situ papan tulis, Pak. Di situ ada keterangan semua. Di mana? Papan tulis. Papan tulis. Papan tulisnya di belakang penyidik atau di depan penyidik? Posisinya itu di belakang kita, Pak. Di sini, sebelah sini, Pak. Di samping ya? Iya. Oke. Saudara lihat di papan tulis ada apa aja di situ? Iya. Saya ngelihat, membaca, Pak. Di situ ada Eko yang nguber lah. Jadi kayak udah kayak strategi bola aja gitu. Ini perannya ini perannya ini gitu, Pak. Jadi kita ngelak juga percuma di situ. Saudara tahu sebelum saudara dipanggil ke reskrim, tadinya kan saudara bersama-sama dengan Iya. dengan 8 orang yang diamankan. Iya. Ya, yang dibawa ke kantor polisi itu ada 8 orang. Saudara yang keberapa dipanggil untuk diperiksa? Yang jam 2 subuh itu. Lupa saya, Pak. Intinya Sebelum saudara ingat siapa dulu yang dipanggil? bergantian, lupa saya, Pak. Tidak ingat. Tidak ingat ya? Tidak ingat. Oke, terus lanjutkan. Terus habis itu kita sampai pagi. Pagi itu setiap itu kan ada piket, pergantian piket, Pak. Piket polisi. Itu anggota itu masuk, Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi, Pak. Pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu dipanggil lagi, Pak. Karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas, Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya, Pak. Sebelum dibebaskan, Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang Sama, saudara Pak. alami. Sama ya. Selama sebelum dibebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama. Kalau itu kurang tahu saya. Nah, saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih, Pak. Coba diperlihatkan. Coba, Pak, maju sini. Maju sini. Ayo, kita lihat. Saudara tadi mengatakan ada luka bekas gembok. Mana? Dijahit? Tidak, Pak. Hah? Tidak, yang mulia. Sudah dijahit? Tidak. Sembuh dengan sendiri? Iya, Pak, dengan bubuk kopi, Pak. Itu merapat dengan sendiri lukanya? Siapa? Terus. Balik situ, Pak. Yang ini ditarik. Pakai lagi pecinya, Pak. Baik, saudara saksi. Itu sampai paginya saudara masih mengalami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Iya, Apa Pak. yang saudara alami? Saya dipukulin di situ, Pak. Oke. Polisi diinjak-injak. Terus maaf, yang mulia, kelamin. Ungkapkan, Hadi. Tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat saudara sampaikan.
Ayo, tahan. Tarik napas. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri, tahan napas. Setelah tenang, Supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Di Pauruti, Pak, di Pauruti. Ah,